Yuk kita unboxing Mills Energy Strike Blitz. Let's go! Langsung saja kita buka. Kita intip dulu warnanya. Widih, warnanya fresh banget. Ini warnanya magenta, light blue, dan juga white. Wih, kita taruh dulu di sini. Kita ambil sepatu satunya juga. Oke. Widih, mantap. Ini dia Mills Energy Strike Blitz. Satu dari 3 line up performance dari Mills yang bener-bener completely baru. Nah, ini yang paling base-nya dulu ya. Jadi Energy Strike itu bawa, kemudian ada Energy Pro, baru Energy Charge. Jadi ini yang performance tapi yang paling dasarnya. Nah, ini line up-nya yang Blitz dari Energy Strike ini. Di video ini kita akan bahas seluruh material yang ada di sepatu ini ya. Dari mulai upper, insole, midsole, dan juga sampai ke outsole-nya. Dan nggak lupa kita akan timbang sepatu ini beratnya berapa dan juga durometernya berapa. Untuk menilai apakah sepatu ini sesuai dengan peruntukan yang dibilang sama Mills. Jadi sepatu ini ditujukan untuk lari temporan yang non-carbon plated shoes ya. Jadi ini sepatu temporan yang nggak pakai plat apapun, nggak pakai plat karbon atau plat TPU ya, karena memang sekarang lagi tren gitu ya untuk lari temporan dan kenceng-kencengan yang tidak menggunakan karbon atau plat apapun biar menjaga kaki kita jauh dari cedera. Nah, dan juga sepatu ini dibilangnya bisa untuk sampai 10K race. Nanti kita akan judge sepatu ini dari seluruh materialnya dan beberapa hal tadi ya, berat dan juga durometernya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita bahas sepatu ini mulai dari uppernya terlebih dahulu. Oke, uppernya ini menggunakan seperti engineered mesh ya, engineered mesh yang bergaris-garis seperti ini. Jadi yang garis yang kosongnya ini, yang nggak ada warnanya ini, itu memperlihatkan seperti banyak sekali lubang-lubang mikro ya, yang sangat banyak. Nah ini garisnya bergradasi ya, dari mulai magenta, kemudian biru sampai putih. Dan di material uppernya ini agak sedikit kasar ya, agak sedikit kasar. Dan juga dia tidak stretchy sama sekali. Cuman untungnya di bagian toe box ini, kalau teman-teman lihat di sini, agak ada ruang sedikit ya. Semoga sih tidak terlalu sempit ya, karena memang kalau material yang tidak stretchy itu ya harusnya ruangnya di perlebar sedikit. Nah, itu untuk bagian material uppernya dan juga ada tulang-tulangnya ya. Di sini, di sini, di sini, di sini untuk menjaga struktur dari sepatu ini. Dan mudah-mudahan sih untuk uppernya ini tidak terlalu panas ya. Nanti kita akan coba bareng-bareng. Apalagi kalau temporan itu pace-nya sedikit di bawah dari race pace ya. Jadi itu akan bener-bener cukup kencang dan juga bakal panas banget untuk kaki kita ya. Jadi butuh ruang dan juga material yang breathable banget dan bisa mengeluarkan panas dengan baik seperti itu. Nah itu untuk material uppersnya. Kemudian kita lanjutkan ke bagian lacing systemnya atau tali sepatunya ya. Tali sepatunya ini menggunakan sistem yang standar. Artinya dia tidak miring atau tidak ada yang kosong gitu ya, standar saja. Kemudian di sekeliling lubang-lubang untuk tali sepatunya ini ada penguat ya. Penguat dari TPU yang tipis, yang di-press ya sepertinya. Di-press, jadi untuk memperkuat si tali sepatunya ini atau bagian uppernya ini tidak gampang rusak seperti itu ya. Dan untuk tali sepatunya sendiri itu menggunakan tali sepatu yang model racingnya, yang model serut atau bergerigi gitu ya. Ya tujuannya agar memang dia keset ketika di tali sepatu dan tidak gampang copot. Jadi ini mudah-mudahan sih untuk tali sepatunya aman ya. Nah satu hal lagi dari lacing sistemnya ini sepertinya bagian lubang yang paling luar ini bisa dijadikan sebagai runner's knot ya, karena agak jauh. Jadi kita bisa tarik untuk bisa ngikat menggunakan runner's knot yang di bagian yang agak luar ini atau paling atas seperti itu. Jadi mudah-mudahan sih aman ya untuk tali sepatunya. Berikutnya adalah bagian tangnya atau lidah sepatu ini sangat-sangat tipis untuk bagian tangnya.
cuman ada padding, tapi paddingnya itu di bagian ujungnya saja gitu ya. Untuk di bagian atasnya justru tidak ada paddingnya sama sekali. Jadi emang mungkin tujuannya untuk ngurangin beban ya dari sepatu ini. Dan di bagian tang ini ada integrated lubang yang bisa menyangkut di bagian tali sepatunya ya, biar tidak bergeser-geser ya. Karena memang tang ini tidak gasitit atau tidak bersabuk. Jadi memang harus mengandalkan lubang yang di tengah ini agar dia tetap stay, tidak turun-turun, naik turun, atau ke kanan ke kiri seperti itu ya. Berikutnya adalah bagian kolarnya ya. Bagian kolarnya ini ada paddingnya, cuman di bagian kanan kirinya ini tipis saja paddingnya, dan banyak fokus paddingnya itu di bagian atau empuk-empuknya ini di bagian belakang ya, di atas tumit kita, dan semakin ke bawah, semakin ke arah tumit ini semakin tipis. Jadi mungkin tujuannya adalah ngelok tumit kita biar tidak naik turun gitu ya, menggunakan si paddingnya tersebut. Dan ini diintegrasikan dengan heel counter yang cukup berstruktur ya. Makanya jadi memang tujuan untuk ngelok heel kita tidak terlalu slip atau tidak slip sama sekali gitu ya. Untuk kanan kirinya tidak ada struktur, fokus strukturnya adalah di bagian heelsnya saja. Semoga aman dari heel slip dan juga kita tidak gampang bergesek ya, karena di ankle-nya ini cukup empuk dan juga di sini ada struktur di bagian heel counternya. Lanjut ke bagian insole-nya. Wih, akhirnya balik lagi ya. Ini insole dari Mills, namanya Mills Pure Comfort. Bisa dibaca. Nah, di sini saya suka bagian yang bawahnya ini ada keset-kesetnya gitu ya. Jadi memang biar si insole-nya ini nggak bergeser. Kalau misalnya kita gampang bergeser itu biasanya ada gesekan dan bikin blister. Jadi semoga sih ini aman ya. Dan dari ketebalannya cukup tebal untuk bagian heels dan juga bagian kaki depan kita ya, di bola-bola kaki kita. Jadi semoga ini untuk insole-nya aman, tidak slip dan juga cukup empuk. Lanjut ke bagian midsole-nya. Nah, ini salah satu fitur utama di sepatu ini ya, dari midsole-nya. Nah, midsole-nya ini kerasa empuk, soft ya. Empuknya itu bukan yang empuk bouncy gitu, tapi empuk yang soft, kayak bantal gitu ya, like pillow. Jadi ini empuk sekali dan steknya bisa dibilang cukup tinggi ya. Jadi saya penasaran nih dengan midsole yang seperti ini, yang empuk kayak gini, apakah bisa memberikan performance ketika digunakan untuk tempo run. Kita harus cek banget, harus coba banget segera pakai sepatu ini ya. Jadi dari midsole-nya ini sangat empuk. Nah, jadi langsung penasaran kira-kira durometernya berapa ya? Kita langsung ukur saja. Durometernya di angka 20 HA. Dan itu benar-benar menunjukkan feels-nya dari sepatu ini ya. 20 HA itu termasuk yang empuk ya. Tapi ini beda dengan seri-seri yang Danoplite. Danoplite itu dia empuk terus pop gitu ya. Kalau ini kayak empuk dan soft gitu ya. Lebih kayak marshmallow ya. Jadi ini penasaran banget feels untuk larinya kayak gimana. Semoga benar-benar bisa cocok untuk digunakan tempo run. Selanjutnya kita bahas bagian outsole-nya. Sebelum kita bahas bagian outsole-nya, ini platformnya lebar banget ya. Artinya dari mulai bagian depan sampai belakang ini benar-benar lebar. Jadi memang harusnya kalau dengan platform yang selebar ini, sepatu ini bakal jadi sepatu yang stabil. Dan di bagian tengahnya juga tidak ada bottleneck ya. Biasanya kan kalau sepatu depannya lebar terus ke tengahnya tuh nggak tahu, somehow gitu banyak desainer yang bikinnya terlalu mengerucut gitu ya. Kemudian baru lebar di belakangnya. Kalau ini tipe yang lebar banget. Jadi artinya sepatunya ini akan lebih stabil, tidak ada goyang ke kanan ke kiri gitu ya. Untuk teman-teman yang mungkin ada overpronate atau supinate gitu ya, itu tidak akan terlalu kerasa ke kanan ke kirinya karena memang platformnya lebar dari depan sampai belakang. Dan untuk rubber outsole-nya ini juga strategic place ya, jadi benar-benar ditempatkan di depan dan di belakang saja gitu ya. Di bagian tengahnya dikosongkan, expose midsole di bagian tengahnya. Kemudian untuk yang depannya juga ada di bolong-bolong ya untuk bumper ringan, jadi ada cutting seperti ini. Untuk yang bagian forefoot atau midfoot strike harusnya aman karena memang di sini banyak
dari rubbernya gitu ya. Kemudian mungkin ada teman-teman yang belum efisien dan larinya masih pakai heel strike. Ini juga masih aman ya. Ada di kanan dan kiri sampai bagian taper di bagian belakang. Nah, cuman yang saya notice ini rubbernya cukup tipis ya dibandingkan dengan beberapa sepatu Mills sebelumnya ya. Ini cukup tipis. Di sini SDTR ya. Jadi semoga sih tipis tapi tidak gampang tergerus ya. Jadi ini saya agak concern karena ini tipis banget. Kemudian juga kelihatannya kerasanya tidak keras gitu ya. Tapi semoga saja saya salah ya. Nanti kita coba cek, kita gunakan apakah memang rubber outsole-nya ini aman atau tidak gitu ya untuk digunakan jangka panjang dari durability-nya. Setelah kita bahas material dan fitur dari sepatu ini, saatnya kita timbang sepatu ini beratnya berapa. Apakah memang cocok untuk temporan dan juga 10K race? Langsung saja kita timbang. Sepatu ini beratnya 237 gram untuk ukuran 43. Untuk berat 237 gram, sepatu ini bisa dibilang sepatu yang ringan ya, masih di bawah 250, walaupun bukan ringan banget, bukan mendekati 200 ya, tapi masih bisa dibilang ringan. Dan kalau dari feels di tangan sih emang kerasa ringan gitu ya. Semoga memang cocok untuk sepatu tempo dan juga 10K race. Dan buat teman-teman, catatan untuk sepatu itu, setiap nomor itu biasanya ukurannya berbeda-beda ya, atau beratnya beda-beda gitu. Kalau saya di ukuran 43, ini beratnya 237 gram. Jadi asumsikan saja biasanya rata-rata gitu ya, kalau turun satu nomor atau naik satu nomor itu dikurangi 10 gram gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian ukurannya 42 gitu ya, berarti mungkin di sekitar 220, atau bahkan kalau 40 ukurannya di 210 gram seperti itu gitu ya. Jadi tergantung dari ukurannya karena memang kan materialnya lebih banyak gitu ya untuk mengcover ukuran yang berbeda. Nah, berapa sih harga sepatu ini ya? Sepatu ini akan dijual di angka Rp699.000. Nah, apakah worth it angka 699 itu? Nanti kita akan coba sepatu ini ya. Kita pakai untuk segala macam jenis lari, bukan hanya untuk temporan saja nanti ya. Untuk easy run, temporan, interval, fartlek, kemudian untuk long run juga. Dan apakah memang bisa digunakan 10 km race? Nanti kita juga akan bahas di video full reviewnya ya. It's time to try these shoes on my feet. This is video unboxing Mills and Strike Blitz. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Karena bakal banyak sekali video review sepatu lainnya. Ada running tips video juga. Dan juga running event vlog. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!